baik itu di Shell atau BP atau Total gitu yang menjual kopi ya, karena mereka nggak punya lagi bensin buat dijual gitu. Saya agak sedikit mempertanyakan kok bisa nggak ada BBM ke sana, supply ke sana gitu kan. Ini saya harus luruskan dulu nih Mas Prabu. Kuotanya Pertamina masih ada. Kuota impor. Kuota impor Pertamina, karena realisasi impor Pertamina itu masih 68%. Oh, masih ada spare. Ada spare 34% untuk 34%. memenuhi kebutuhan badan usaha swasta di sampai akhir tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Konspirasi Talks. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin lagi ramai dibicarakan di media mainstream ataupun juga di sosial media mengenai kelangkaan bensin ya di beberapa SPBU swasta. Pasti konten-kontennya Anda lihat sendirilah ya, nonton ya, ada yang jualan kopi, ada yang bilang mau di PHK dan banyak lagi. Saya ingin tahu dan juga kepo gitu kan, apa sih sebabnya kok bisa sampai seperti itu, kok bisa sampai nggak ada bensin ya di SPBU mereka. Kulik-kulik, akhirnya saya ketemu sama seseorang yang paling pas menjelaskan apa adanya sejujur-jujurnya mengenai masalah ini, yaitu Ibu Jubir dari Kementerian ESDM, Mbak Dwi Anggia. Ini rekan kita dulu. Zaman di lapangan. Pak Prabu. Kayaknya sibuk banget nih Ibu Jubir. Ya nggak sibuk lah, kita kan harus mengatur beberapa hal, membantu beberapa hal. Waduh, bahasanya itu udah bahasa Jubir banget. Udah bener ya. Artikulasinya itu gitu loh. Oke, saya mau langsung to the point aja nih Bu Jubir, karena kan ada keresahan lah yang ditangkap di publik ya. Beberapa media mainstream dan juga beberapa konten di sosial media itu kan lagi ramai dengan adanya pegawai dari SPBU swasta ya, baik itu di Shell atau BP atau Total gitu yang menjual kopi ya, karena mereka nggak punya lagi bensin buat dijual gitu. Terus ada juga isu di rumah gitu kan. Saya sebetulnya karena memang tugas di Pertamina juga, seperti yang Ibu Jubir ketahui, saya agak sedikit mempertanyakan kok bisa nggak ada BBM ke sana, supply ke sana gitu kan. Ya udah, saya pengen tanya ke Bu Jubir dan saya yakin juga publik pengen tahu juga apa adanya nih sebenarnya. Kenapa sih kok bisa sampai seperti itu? Kalau kita ini biar publik jelas dulu ya, kenapa sih ujungnya sampai seperti ini rame? Kita kasih dulu gambaran biar jelas nih. Kuota BBM untuk badan usaha swasta itu, ini istilahnya nih bahasa sederhananya habis di tengah jalan. Habis di tengah jalan. Ya mungkin aja nggak diantisipasi barangkali ya, karena akan tinggi demandnya dan lain-lain. Kalau kita bicara soal kuotanya, sekarang kan rame nih bahwa ada pembatasan kuota. Ini saya harus luruskan dulu nih Mas Prabu. Kalau ada bahasa pengurangan kuota itu nggak benar sih, yang pasti. Nggak benar. Yang ada malah pemerintah menambahkan kuota 10% kuota dari impor, kuota ya? awal. Kuota impor, betul. Jadi masing-masing badan usaha baik Pertamina dan badan usaha swasta ini kan ada kuota impornya masing-masing. Betul. Ada jatahnya nih istilahnya. Tengah jalan badan usaha swasta habis stoknya. Habis stoknya karena bertumbuh market share-nya mereka. Oh, demand-nya mereka memang naik. Betul, naik. Ada growth di situ, ada pertumbuhan di situ. Mereka growing di sana. Faktornya apa? Kita nggak bisa menutup mata juga. Faktor awal tahun ini yang cukup ramai, kasus Pertamina itu menjadi salah satu penyebab juga. Public trust turun, ada shifting juga. Jadi pasar beralih dari Pertamina ke mereka. Betul. Gitu ya. Shifting lain juga terjadi. Banyak pengguna BBM Pertalite subsidi ini bergeser ke non subsidi karena bagus ada penerapan dong, ya. Bagus. Di satu sisi untuk pemerintah bagus karena beban subsidi kita jadi berkurang. Dan bergesernya itu tidak hanya ke BU swasta tapi juga ke Pertamina, ke non subsidinya produknya Pertamina. Namun kayaknya badan usaha swasta nggak siap untuk ini. Untuk mengantisipasi itu. Betul. Makanya ketika habis pertama kali mereka minta sama pemerintah kasih.
dikasih 10% ini masing-masing tambahan. Mengingat ada peluang untuk mereka tumbuh, dikasih. Jadi buat meluruskan nih, mereka sebetulnya punya BBM, lalu kemudian marketnya tumbuh, naik, sempat kurang, lalu minta ditambah, dikasih 10%. Dikasih 10%. Karena kan pemerintah juga menjaga iklim investasi. Mereka tetap harus berusaha kan, ditambahlah 10%. Jadi nggak ada pembatasan kalau gitu ya? Tidak ada. Yang ada penambahan kuota. Di tengah jalan habis. Si 10% itu pun habis juga? Dalam artian sudah 110% mereka habiskan nih. Menjelang akhir tahun 3 bulan. Yang pasti demandnya pasti akan tinggi karena ada Natal, tahun baru gitu ya. Ya, Lebaran kan kemarin. Dan minta lagi tambahan. Nah, untuk ini kan tidak serta-merta kayak buka keran impor gitu gampang kan. Karena kan kalau yang swasta ini sudah pasti impor BBM gitu kan. Kalau impor BBM memang harus diatur ya, tidak kan bisa sebebas. Sudah ada diatur di APBN, kuota impor kita sekian, lifting kita sekian, penerimaan negara terkait migas sekian gitu kan sudah ada. Di satu sisi kuotanya Pertamina masih ada. Kuota impor Pertamina karena realisasi impor Pertamina itu masih 68%. Masih ada spare. Ada spare 34% untuk memenuhi kebutuhan badan usaha swasta sampai akhir tahun. Inilah yang diminta pemerintah. Udah B2B saja kalian. Jadi ini bahasa sederhananya gini, benar nggak? Coba dikoreksi kalau saya salah. Ini Pertamina mau bantu pemerintah SPBU swasta ini Pertamina, agar mereka bisa punya pasokan BBM impor tadi itu. Agar bisa berjualan sampai akhir tahun, memenuhi kebutuhannya konsumen. Tapi di pertama kali kita pertemuan itu mereka kan belum sepakat dengan alasan takut tidak sesuai spek, karena masing-masing brand kan punya jargon masing-masing, janji kualitas masing-masing ke konsumennya. Kemudian nggak mau karena takut harganya mahal, yang berujung harga di retail nanti jadi naik untuk masyarakat. Inilah pemerintah dengan goodwill duduk bersama, ayo kita terbuka di sini. Apa kebutuhan BU swasta? Dikasih. Kita butuh base fuel, bensin murni yang belum dicampur. Pertamina sepakatin. Pemerintah minta begitu karena kenapa? Kita memprioritaskan kebutuhan konsumen nih. Betul. Dengan artinya apa dengan base fuel itu? Dengan bensin murni, masing-masing badan usaha swasta nantinya bisa mencampur sendiri. Bisa mengolah sendiri sesuai speknya masing-masing. Masing-masing dengan warna masing-masing sesuai dengan produknya. Win-win dong kalau itu. Mereka bisa beli dengan bahan yang belum dicampur. Jadi resepnya, ramuannya masing-masing. Kemudian ada ketidakpercayaan lagi kualitas yang lain. Ya udah joint venture, mereka minta badan usaha swasta mengajukan kita maunya surveyor bersama, bukan joint surveyor untuk memastikan kualitas dari BBM yang akan diimpor. Ya udah silakan. Jadi tidak ada. Boleh juga nih. Boleh. Jadi tiada dusta di antara kita judulnya ya. Ini barang yang kalian mau silahkan dicek pakai surveyor masing-masing, pemeriksa masing-masing. Udah oke. Karena kita mau bantu kan ya si Pertamina ini. Pemerintah intinya mau menyediakan segera untuk masyarakat lewat badan usaha milik negara ini. Kemudian minta harganya open book, transparan. Artinya apa? Nggak boleh nanti seolah-olah Pertamina ngambil untung di sini. Sudah di-clearkan. Pertamina sudah melalui Dirut Pertamina menyatakan kami tidak ada niatan untuk mengambil untung dalam kondisi ini. Kami hanya murni untuk membantu masyarakat. Saya dengar tuh Pak Simon bicara seperti itu. Betul. Artinya udah open book nih harganya. Harga hanya dihitung cost untuk distribusi dan lain-lain. Sudah beres masalahnya. Tapi kemudian kita masih belum dapat informasi lanjutan nih, apakah bisa dieksekusi atau enggak. Kita masih menunggu hasil pertemuan teknis antara BU swasta. Harusnya sih kalau udah ada kesepakatan seperti itu, apalagi ya itu udah tiga-tiganya dikasih ke teman-teman di SPBU swasta ya. Tapi gini, saya tuh yang mendrive pertanyaan saya adalah kan market share-nya naik nih ya, SPBU swasta ini. Kalau nggak salah tuh dari 13% naik jadi 15%. Dari 11% tahun lalu. Dari 11%. Tahun lalu, sekarang sudah 15%. 15%. Iya. Jadi ini juga pemirsa harus tahu juga, pemirsa lagi apa? Netizen ini harus tahu juga, kebiasaan di TV. SPBU ini punya market share. Betul. Gitu kan ya. Nah yang swasta ini kalau dikumpulkan itu semuanya kurang lebih sekitar 15% tahun ini, naik 4% dari tahun 2024. Betul. Yang artinya ada kenaikan permintaan. Betul.
logikanya kan kalau ada kenaikan market share itu harusnya untungnya makin besar dong. Otomatis jalan. Otomatis kan revenue-nya makin besar. Betul. Nah, mestinya kalau untungnya besar ya jangan ada narasi PHK dong ya. Nah, kan itu lagi untung nih sebenarnya sekarang ini ya kasih. Itu harus ditanyakan ke pihak yang bersangkutan kok PHK. Karena kalau kita lihat yang kosong kan bensin. Mereka kan masih jualan. Karena solarnya masih ada. Solar masih iya. Kalau bensin yang nggak ada itu kan. Kalau di PHK nanti siapa yang melayani? Yang jualan solar ya. Atau diesel. Ya itu yang saya tuh saya memikir kan naik nih. Kok di sosmed kayaknya rame banget ya, mau di rumah kan, mau di apa gitu. Padahal lagi untung-untungnya nih yang SPBU swasta ini ya. Ya itu yang mungkin harus dijawab ya oleh pihak yang bersangkutan ya. Ada intensi apakah di situ? Kita kan nggak mau membuat gaduh. Yang penting kita tujuannya satu nih, Mas Prabu. Semua stok aman, kita pastikan untuk stok BBM seluruh Indonesia aman. Iya. Mau Pertamina ataupun swasta aman gitu ya. Semuanya. Yang bermasalah ini kan karena yang non subsidi saja. Nah, inilah dicarikan solusinya oleh pemerintah. Ada sisa kuota yang belum direalisasikan, silahkan mekanismenya business to business. B2B ya. Betul. Jadi kalau dibilang monopoli ya monopolinya dari mana ya? Karena ini kan tidak selamanya sampai tahun berlanjut seperti ini, enggak. Ini hanya solusi jangka pendek nih, short term solution sampai akhir tahun. Yang penting kita mengadakan dulu nih produknya untuk masyarakat. Ya masyarakat juga perlu lebih kritis menurut saya dalam hal ini ya, karena kan gini, kadang-kadang kan rame terus ngikut ke arus gitu kan. Betul. Yang perlu kita pahami juga, yang dijual di SPBU swasta itu hanya BBM non subsidi, ya kan? Hanya non subsidi. Kalau subsidi kan nggak ada di swasta. Hanya Pertamina yang menghandle dan Pertamina satu ada sedikit AKR ada di situ. Betul. Jadi yang kita permasalahkan itu BBM non subsidi nggak ada lagi di SPBU swasta gitu kan. Harusnya kan kita semua nanya kenapa? Padahal market share naik gitu. Kok bisa gitu kan? Gimana itu tuh? Ya jadi pertanyaan kita bersama semuanya. Nah mestinya juga sebetulnya publik lebih kritis ya, lebih kritis, dan juga rasanya media juga perlu kritis karena kita kan mantan wartawan. Kita mantan wartawan kan harus memberikan edukasi ke publik, informasi yang komprehensif ke publik. Masalahnya memang persepsi yang kebangun kan beberapa, misalnya pembatasan tadi sudah dijelaskan enggak. Yang kedua, sekarang impor harus satu pintu lewat Pertamina. Enggak, kita luruskan. Selama ini kan impor masing-masing. Berjalan dengan masing-masing. Ini bahasanya bukan satu pintu, dibantu karena kuota impor nasionalnya sudah habis ya udah ada nih barangnya ada di Pertamina, ya silakan pakailah semua yang ada di sini. Dan dulu. Pertamina nggak ngambil untung. Tidak ambil itu untung. Statementnya Pak Dirut Simon ya. Dan ini juga berlakunya cuma sampai Desember. Untuk 2026 bahkan kita sudah mintakan untuk sesuai dengan neraca komoditas kan mereka harus mengajukan nih kebutuhan berapa segala macam. Silakan diajukan seperti biasa. Untuk 2026. Skema impornya sama kembali seperti biasa. Masalah kuotanya tinggal dibicarakan kan. Ada potensi market share-nya meningkat, silakan diajukan, nanti akan diatur oleh pemerintah seperti apa. Karena gini Mas Prabu, gimana pun juga untuk sektor strategis hilir terutama ini terkait dengan retail BBM itu kan menguasai hajat hidup orang banyak. Pasti. Sesuai pasal 33 itu kan harus diatur oleh negara. Kita nggak bisa melepaskan skema ini begitu saja. Iya. Saya juga paham sih, karena mungkin cukup lama di energi ya, bahwa impor ini memang semakin diatur semakin bagus ya, karena hubungannya banyak nih. Buat kawan-kawan juga perlu tahu. Jadi nggak bisa ya udah dibuka aja keran impornya, nggak bisa segampang itu. Efek dari impor yang berlebihan itu APBN bisa kacau balau. Impor. Sementara kan kita tahu nih asal citanya Pak Presiden Prabowo kan kemandirian energi. Kita harus swasembada energi, ngurangi ketergantungan sama impor. Jadi ya serba salah juga kita nih. Di satu sisi harus ngurangin impor, di sisi lain ini ada efeknya itu bahaya bos gitu. APBN bisa kacau balau, yang kedua dolar bisa naik gitu kan karena impornya terlalu banyak. Jadi nggak semudah itu. Nah sekarang ada solusi yang dimediasi oleh SDM ya, Pertamina untuk bisa memberikan sebagian kuota impor mereka kepada SPBU swasta ini. Dan di satu sisi ya kalau kami melihatnya ini win-win, kenapa?
Pertamina ini kan udah mengurangi market share-nya dia nih. Ngasih harusnya potensi bisa untungnya di sini, ya udah diserahkan ke badan usaha swasta. Karena memang demand-nya lagi tinggi di situ. Demand-nya lagi tinggi di swasta. Dan itu diakui juga oleh Pak Dirut ya. Betul. Maksudnya gini, Pertamina tidak denial ya bahwa kemarin kan ada kasus, ada trust yang sedikit menurun. Mungkin kan orang Pertamina saya ngomongnya sedikit menurun. Menurun gitu ya. Tapi Pak Menteri sendiri sudah mengakui kok bahwa Pertamina harus berbenah. Yes, pemerintah mengakui benar. Harus memperbaiki layanannya, memperbaiki kualitas produk dan lain-lain, dan itu Pak Pertamina juga mengakui itu. Memang PR bagi kita bersama, kita semua sayanglah dengan Pertamina gitu ya. Dan masyarakat juga harusnya membantu mendukung Pertamina untuk berbenah begitu loh. Ya, apalagi Pertamina sekarang saya pikir ya Pak Dirut Simon juga komitmennya kuat kan ya. Saya ngelihat kan di Instagramnya setiap hari pergi ke lapangan ya buat ngecek gitu, dan rasanya lebih baik lah ya. Juga kawan-kawan mesti tahu juga kasus itu kan terjadi di beberapa tahun yang lalu. Artinya bukan produk BBM yang sekarang gitu kan. Itu respon dari teman-teman diantaranya, ya kita mau ke Pertamina kan nggak percaya produknya, jangan dicampur atau apa. Ini, gitu. Saya boleh jelaskan sedikit nggak terkait nggak percaya produk. Untuk produk retail ini, BBM yang akan dipasarkan ini kan kita punya Lemigas ya Mas Prabowo, untuk memastikan kualitas mutu produk. QNC-nya dari situ, dari semua produk itu harus melewati evaluasi dari Lemigas. Mau itu Pertamina, Shell, semuanya, BP, AKR, semuanya harus lewat dari situ dulu. Artinya apa? Ya kalau bicara kualitas, ya kalau sudah diatur loh di Undang-Undang Migas bahwa itu sudah harus lewat Migas, disetujui dulu di situ. Artinya sudah approve untuk kualitasnya bisa digunakan oleh masyarakat. By case barangkali ada terjadi indikasi misalnya pencampuran dan lain-lain, memang mungkin kita harus akui juga beberapa tempat ada, tapi kan itu selalu dievaluasi ya. Perbaikan di sana. Betul. Ya, dan itu kan terjadi sekali lagi ya, settingnya itu bukan sekarang gitu kan. Itu juga teman-teman ya mudah-mudahan bisa juga lebih kritis juga ya, namanya ini kan era post truth ya. Yang lagi rame langsung gitu seolah-olah ada gitu. Iya, karena ya berhubung saya juga tahu banyak ya tentang energi ini, saya agak sedikit tidak percaya gitu ketika sambil minum ya? Iya dong, sambil ngopi. Saat BBM non subsidi habis di pasar, artinya kan masyarakat udah mulai cerdas nih, beli BBM-nya BBM non subsidi. Betul. Gitu kan, which is itu bagus buat kita semua gitu. Nah kalau misalnya BBM-nya habis, demand-nya ada, loh mestinya kita semua bahagia. Bahagia karena sekarang akan dibantu pula oleh teman-teman gitu kan. Satu hal yang harus dipastikan bahwa iklim investasi berarti dijaga oleh pemerintah. Ketika ada kebutuhan dari badan usaha swasta, segera karena kalau mau monopoli Pertamina, begitu BP swasta ini kosong, kehabisan BBM ya udah your problem not mine gitu kan. Tapi kan nggak bisa begitu, pemerintah harus tetap memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di bawah. Kan? Karena masyarakat yang beli lewat swasta juga masyarakat Indonesia gitu kan, yang harus dijaga haknya ya untuk mendapatkan energi juga. Gitu. Hak konsumen untuk mendapatkan produk dan layanan yang bagus itu ya harus dijamin juga. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah solusinya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sesuai dengan kesepakatan yang kemarin sudah dilaksanakan itu ya betul-betul bisa beres tuh masalahnya. Kita tinggal menunggu nih, karena kan dua belah pihak sudah dengan niat baik nih, Pertamina, pemerintah semua, sudah dengan niat baik. Tinggal dari badan usaha swasta juga semua persyaratan sudah diakomodir. Kalau bicara itu harusnya sih nggak ada masalah, tinggal menunggu waktunya ya, prosesnya. Artinya saya dan juga kawan-kawan semua, kalau mungkin dalam 1-2 minggu ke depan masih seperti ini, ada sesuatu. Apa ini yang belum disepakati gitu kan? Itu yang perlu dicari tahu lebih dalam. Ya, mungkin itu lain cerita tuh. Ya, tambahan syaratnya mesti dibuka ke publik juga. Menurut saya fair kayak gitu kan? Pihak swasta harusnya kalau jika memang nanti ada masalah lagi. Ini kan harusnya kan nggak ada masalah nih. Karena kan Pak Menteri sudah bertemu dengan Pertamina dan juga teman-teman dari SPBU swasta kan sudah bertemu, dan kalau melihat wajah-wajahnya ketika keluar dari konversi itu kan happy ya karena akan dibantu begitu pengadaan BBM-nya. Nah, targetnya adalah minggu ini ya,
minggu ini udah di drop produknya kan ke masing-masing SPBU. Ini asumsi kalau semuanya berjalan dengan mulus. Semuanya berjalan dengan mulus. Ya. Kita berharap semuanya lancar. Tidak ada deadlock di situ. Ya itu dia. Kalau tidak lancar, nah mungkin kita harus tanya lagi gitu. Apa yang menyebabkan tidak lancar? Kedua-duanya gitu kan, both sides. Karena kita kan diajarin dulu kayak gitu cover both sides. Cover both sides. Masih inget ya? Ya mudah-mudahan bisa cepat selesai lah kalau dari saya sih ya. Karena kan gini, rasanya warga negara Indonesia ya, siapapun Anda, pasti harusnya mendukung program kemandirian energi. Ya kan? Harus gitu. Setahu saya Pak Presiden itu kan sekarang betul-betul ini ya, dan Pak Menteri ya, Pak Bahlil itu kan betul-betul mendorong eksplorasi crude. Ya. Beberapa waktu yang lalu itu eksplorasi crude itu sempat mandek gitu kan. Sekarang ini saya ada di grupnya kan, ada di grup Energi Migas Indonesia itu kan. Setiap hari laporan tuh Pak Joko, ya kepala SKK itu, paten, lapor Pak Menteri. Nambah lagi gitu kan. Karena kan kemandirian energi kita bicara dari hulu ke hilir kan ya. Di hulunya juga dibenahi untuk peningkatan lifting dan lain-lain. Banyak upaya yang dilakukan. Penerapan teknologi, kemudian aktivasi kembali sumur-sumur lama, sumur tua. Daerah baru juga kan sekarang dieksplorasi juga. Dan untuk sumur masyarakat yang diatur tata kelolanya lewat Permen 14 2025. Jadi masyarakat pun diakomodir oleh pemerintah. Tapi dengan artian lebih aman, produktif dan produksinya tercatat sebagai lifting nasional. Jadi memang upayanya luar biasa kalau kita lihat ya. Agar mandiri energi tadi itu kan. Ya. Jadi kalau kita nggak mendukung kemandirian energi, memang agak sedikit perlu dipertanyakan gitu menurut saya. Kok malah pengen impor gitu kan, intinya gitu ya. Siapa yang diuntungkan kalau kayak gitu. Nah ini yang perlu dipikirkan gitu ya oleh kawan-kawan semua. Saya sebenarnya pengen ngomong tapi kan nggak bisa. Apa itu? Saya malah nggak tahu gitu itu ya. apa itu. Ya dicari tahu lah kan, sekarang netizen tuh pinter-pinter loh, Bang, lebih pintar daripada kita kalau nyari informasi ya. Tapi harus difilter juga loh itu. Nah harus difilter. Harus lebih cerdas kita jadi netizen sekarang. Nggak semua yang muncul itu benar. Betul, gitu ya. Jangan gampang tergiring. Balik lagi itu siapa yang terganggu kan istilahnya. Siapa yang terganggu gitu kalau misalnya dengan bersih-bersih di tubuh Pertamina, siapa yang terganggu ya. Intinya pemerintah dengan itikat baik untuk kita mandiri secara energi dengan cara yang juga baik gitu loh. Tidak ada lagi cara-cara jalur belakang yang macam-macam gitu, makanya dibersihkan. Kita nggak punya lagi pilihan lain selain membersihkan diri ya di dunia energi ini ya. Menurut saya kalau kita nggak dukung nih kawan-kawan semua upaya membersihkan dunia energi kita ini ya, kita akan selamanya bergantung sama luar. Itu kan yang sama-sama kita nggak mau ya. Dan rasanya kita perlu berikan ruang besar lah terhadap upaya untuk bersih-bersih di bukan hanya di Pertamina sebetulnya, di tempat-tempat lain juga, di seluruh sektor yang hubungannya ada di tempatnya Mbak Anggi bertugas sekarang. Energi dan sumber daya mineral semuanya. Ini baru ngomongin energi nih, udah pusing ya. Belum ngomonginnya energi sumber daya mineral. Mineralnya belum lagi nih. Banyak memang. Dan saya melihat ya langkah yang dilakukan ya luar biasa di sektor mineral misalnya, pertambangan dengan hilirisasi juga kan meningkatkan nilai tambah kita. Yang tadinya kita ekspor bahan mentah, sekarang dengan hilirisasi ada value added di situ. Nilai tambah untuk masyarakat sekitar juga dan juga untuk pelaku usaha ketika mengirimkan dalam produk yang bukan barang mentah. Produk jadi atau produk yang punya nilai tambah ya. Betul, itu juga menambahkan keuntungan kan, untuk penerimaan negara juga bertambah di situ. Semua diatur dengan lebih baik lah. Belum lagi juga upaya-upaya untuk ini transisi ya, energi transisi, energi hijau, sekarang juga kan lagi diupayakan juga ya. Ya itulah, jadi kawan-kawan semua rasanya clear ya hari ini. Clear sekali, termasuk sedikit barangkali ya untuk menjawab bahwa terkait dengan ini monopoli atau tidak gitu ya. Kan kalau kita berbicara ke Perpres 61 tahun 2024 soal neraca komoditas itu kan sudah diatur ya, bahwa masing-masing badan usaha itu silakan mengajukan untuk komoditas yang akan dibutuhkan berapa yang diimpor. Semua sudah diatur, semua sudah mendapat jatah dalam artian ya bukan hanya Pertamina, semuanya sudah dapat
jatah kuota impor dan lain-lain. Cuman memang balik lagi ke badan usahanya, bagaimana mereka mengatur atau menyusun perencanaan untuk kedepannya, selama proyeksi, setahun ke depan. Betul. Ya, business projection menurut saya hal yang lazim dilakukan oleh badan usaha. Kan membaca nih demand tahun kemarin, demand tahun ini, gitu kan. Dari situ baru kita bisa punya proyeksi kita impor berapa gitu. Ditambah lagi dihitung capacity penampungan mereka, JT-nya mereka itu seperti apa juga. Itu ada hitung-hitungannya kawan-kawan semua gitu. Jadi rasanya jika memang dengan baik ya berjalan proses itu, seharusnya tidak terjadilah hal seperti ini ya. Dan penting diketahui pemerintah juga harus menjalankan tugas fungsinya untuk menjaga neraca komoditas dan neraca perdagangan ekspor dan impor kita, itu harus dijaga. Kaitannya seperti yang Mas Kabru bilang terkait dengan APBN kita, jangan sampai nanti bocor hanya untuk pembiayaan impor sektor BBM, sektor energi. Ya rasanya sih kalau itu teman-teman pasti setuju juga lah ya. Kalau kita impor terus kan bahaya buat kitanya juga gitu. Dan ya kita perlu apresiasi. Makanya kalau dari teman-teman SDM ya, dari awal mengangkat narasi ini, wah kita nggak bisa sembarang buka keran impor gitu ya. Betul. Saya yakin penonton juga atau kawan-kawan juga akan paham gitu. Oh ini impor memang harus dijaga kali ya gitu kan, nggak bisa sembarangan juga. Bayangkan kalau misalnya dibuka begitu saja keran impor, apalagi permintaannya karena market lagi bagus gitu kan, minta 100% impor ya, wah bisa bahaya buat APBN kita, buat dolar, yang artinya inflasi nanti dan semacamnya. Betul, cadangan energi strategis kita juga harus terukur kan. Kemandirian energi kita harus terukur, semua harus terukur, nggak bisa dilepaskan gitu. Balik lagi ke pasal 33, apakah kita mau melepaskan ini semua? Wah, bagaimana kita mengatur mengelola negara kan kalau begini caranya? Ya nggak boleh lah, kalau sektor energi kan harus dijaga ya. Betul. Bukan monopoli tapi dijaga gitu. Dan tata kelolanya diatur. Semua punya kesempatan untuk bertumbuh dalam sektor bisnis. Cuman, ya buktinya kan tumbuh 15% sekarang ini kan. Cuman bagaimanapun negara tetap harus memegang kendali di sini untuk sektor energi terutama. Ya kendali untuk memastikan supaya energinya tersedia dan balance ke sektor atau pilar-pilar ekonomi yang lain ya di masyarakat gitu. Begitu Pak Prabu. Rasanya cukup jelas ya kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bisa memberikan ya enlightenment lah ke teman-teman. Duduk perkara yang secara lengkap sehingga kita tidak lagi melihat satu permasalahan setengah-setengah, apalagi melihat satu permasalahan berdasarkan informasi yang kita konsumsi dari media sosial sepotong-sepotong yang 30 detik gitu kan. Itu kan konteksnya nggak jelas jadinya. Nggak lengkap ya. Ada framing di situ, ada mengarahkan opini seperti itu. Kita harus lebih selektif dan lebih cerdas. Sepakat. Kawan-kawan harus tahu gini ya. Kalau sektor energi itu kompleks. Kompleks banget ya. Bagi mungkin Mbak Anggi sekarang di dunia energi, saya juga di dunia energi ya. Itu mempelajari energi itu setahun 2 tahun nggak cukup. Ya, sangat kompleks, dimensinya tuh banyak sekali gitu. Artinya kalau misalkan persepsi yang Anda terima itu hanya dapat dari konten 30 second, 15 second, percaya deh, itu berarti belum apa-apanya. Maybe you know nothing gitu. Artinya harus digging down lebih jauh kalau memang punya perhatian pada sektor energi gitu. Jadi untuk mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu di dunia energi, itu memang harus put your efforts ya. Nambah lagi effortnya untuk nyari tahu. Apa sih istilahnya? Emang ada istilah oplosan atau blending. Ini dua hal yang berbeda nih, tapi sebetulnya metodenya hampir sama. Sorry. Satu konotasinya agak negatif. Konotasi negatif, yang kedua hal yang wajar dilakukan gitu. Jadi kalau kita bicara blending, termasuk badan usaha swasta juga melakukan blending gitu. Melakukan pencampuran dengan aditif tertentu, dengan color warna tertentu. Makanya beda-beda kan warnanya. Pertamina punya produk warnanya apa, yang lain apa gitu. Ditambah kan di kita kalau Pertamina itu ada BBM subsidi, di mana produk impor nggak ada lagi tuh yang RON-nya di bawah RON non subsidi ya gitu. Jadinya harus di blending. Ya tapi intinya rumit lah, kompleks, dan rasanya jika memang gitu kawan-kawan memiliki
ketertarikan, ingin tahu lebih, do your homework lah. Do your homework, ya, riset lagi, cari informasi sana sini untuk memastikan informasi yang Anda terima dan juga kesimpulan yang Anda bangun itu nggak salah kaprah ya. Jangan sampai nanti niat baik, upaya baik jadi terbentur karena persepsi yang dibangun tidak tepat. Gitu ya. Betul kan kita lagi bekerja keras nih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nih. Jangan sampai akhirnya pemerintah kan jadinya terganggu pekerjaannya untuk menyelesaikan. Ya. Kalau salah kita kritik tentunya, tapi kalau upayanya baik ya harus kita berikan ruang dan juga kita apresiasi. Juga kita semangati Mbak Anggi ya sebagai jubir SDM yang saya tahu pasti berat sekali tugasnya. Thank you so much sudah datang ke Konspirasi Talks. Thank you. Mudah-mudahan bisa berguna juga buat kawan-kawan yang nonton ya. Supaya tidak salah kaprah tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Kita ketemu lagi di Konspirasi Talks berikutnya. Thank you.